Adu gengsi kereta api Indonesia versus Malaysia. Siapa yang paling unggul di tahun 2026? Soal kecepatan, Indonesia Satu negara Asia Tenggara nak jimat duit rakyat, tapi last rakyat juga bayar lebih 30 bilion ringgit. Cerita kereta laju Indonesia ni memang gone wrong. Jom, Jakarta ke Bandung. You know that a bullet train could take us from Penang to KL in just 1.5 hours? So why can't Malaysia build one? Japan, Korea, and China all have bullet trains or fast trains that Menurut secara keseluruhan overall semuanya dari Indonesia sih menurut gue kereta apian ya khususnya di Indonesia udah maju banget ya sekarang gitu ya. Tangwus ditargetkan akan rampung dalam 2 bulan. Bohong, menyesatkan, dan hoax. Bisa gak sih kalian ini belajar dulu gitu loh? Ya Allah, bukan hutangnya selesai dalam waktu 2 bulan, bukan. Anak When my days end, I must just fall in love. I know the DJ and I love this song. Me and you and the night feels so young. Every single moment has led up to this one. Oh hai, halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan, dipermudahkan, dilancarkan apa-apa yang kalian kerjakan ya. Amin. Oke teman-teman, nah di sini kita mau membicarakan pasal WUS ataupun kereta cepat ya, yang digadang-gadang katanya ya Malaysia tak ada ya. Kenapa Malaysia katanya negara maju, kenapa tak ada kereta cepat gitu ya. Oke, nah sebenarnya Malaysia tak perlu sangat pun kereta cepat. Di sini pun ada juga kereta semi cepatnya juga ya, yang lebih dulu daripada Indonesia. Nah, nanti kita akan tonton videonya. Ini pun katanya masih berhutang lagi ya. Inilah kita ini ya, selalu membanggakan diri, padahal ini pun bukan 100% masih punya kita karena ini masih berhutang. Dan ini pun kita sangat berterima kasih sebenarnya kepada pelancong-pelancong Malaysia ini, karena kebanyakan yang naik itu adalah orang Malaysia yang datang ke negara kita. Nah, jadi kalau orang Indonesia tak banyak sangat katanya yang datang karena mereka ada pilihan lain naik mobil gitu. Oke teman-teman, so jom kita tonton videonya dan kita bagi fakta sebenarnya. Langsung saja, jom. adu gengsi kereta api Indonesia versus Malaysia. Siapa yang paling unggul di tahun 2026? Diadu-adu juga. Soal kecepatan, Indonesia pemenangnya. Wush, punya top speed 350 km per jam, tercepat di Asia Tenggara. Tapi tunggu dulu, Malaysia punya ETS yang super efisien. Jalur ganda listriknya sudah menyambungkan dari Padang Besar sampai Johor Bahru. Data 2026, Indonesia punya jaringan rel terpanjang di ASEAN, lebih dari 8.000 km. Tapi Malaysia juaranya dalam hal ketepatan waktu dan integrasi antar moda. Wush kasih vibe masa depan, sedangkan ETS Malaysia berasa kayak kantor berjalan yang nyaman buat perjalanan jauh. Jadi, pilih Wush yang satset atau ETS yang anti ribet. Komen di bawah, kalian tim mana? Sama-sama keren buat majuin transportasi ASEAN. Like kalau kalian bangga. Menurut lu secara keseluruhan overall semuanya dari pengalaman stasiun makanan dan lain-lain Indonesia. Gue juga Indonesia sih, menurut gue kereta apian ya khususnya di Indonesia udah maju banget ya sekarang gitu ya. Udah beranjak lebih bagus kita. Kereta tercepat juga kita sekarang di Asia Tenggara. Iya. Jadi ya udah bagus banget sih sebenarnya untuk kereta apian di Indonesia. Jadi kalau dari kalian gimana guys? coba komen aja guys menurut. Oke, nah tadi katanya kalau per kereta apian lebih bagus di Indonesia daripada di Malaysia karena katanya ada kereta cepat. Tapi kalian lupa ya, paling banyak juga yang memakan korban jiwa dengan kereta api ini adalah di Indonesia, karena banyak juga ya kereta api itu yang lalu jalan-jalan ya, jalan raya itu, dan banyak memakan korban jiwa ya. Ada yang terlanggar kereta ke ataupun orang, itu banyak yang accident disebabkan kereta api ini ya. Jadi dia jalurnya itulah tak tepat karena di tengah-tengah jalan pun ada itu ya, banyaklah ya.
Kenapa di Malaysia jarang banget ada kecelakaan kereta api, sedangkan di Indonesia hampir tiap tahun ada aja beritanya? Let's think about it. Malaysia punya jalur rel yang lebih sedikit dan tertata. Sebagian besar relnya terpisah dari jalan raya dan pakai sistem elevated atau underpass. Terus keretanya yang disebut ETS atau MRT juga udah pakai teknologi pengaman otomatis. Sementara di Indonesia, banyak perlintasan sebidang yang masih manual. Banyak pemukiman padat penduduk yang mepet ke rel, bahkan ada yang tinggal beberapa meter aja dari jalur kereta. Plus, masih banyak pengendara yang nekat nerobos palang. Belum lagi volume kereta di Indonesia tuh jauh lebih tinggi, dari kereta barang, penumpang, sampai KRL. Makanya resiko kecelakaannya juga akan lebih besar kalau sistem dan kesadaran masyarakatnya belum begitu kuat. Jadi bukan cuma soal teknologi ya, tapi penataan kota dan budaya tertib juga penting. Menurut kamu Indonesia bisa seaman Malaysia nggak? Coba komen pendapat kamu di bawah ya. Itu pun PR dari pemerintah, jangan hanya memandang kereta cepat saja, keselamatan juga harus diutamakan ya. Ada satu negara Asia Tenggara nak jimat duit rakyat, tapi last rakyat juga bayar lebih 30 bilion ringgit. Cerita kereta laju Indonesia ni memang gone wrong. Jom. Jakarta ke Bandung, biasa stuck 3 jam dalam trafik, tapi dengan kereta laju Whoosh, 40 minit je. 142 km, laju 350 km sejam. Kereta laju pertama Asia Tenggara. Gempak kan? Tunggu dulu. Jepun tawar deal gila. $5 bilion Amerika Syarikat, faedah 0.1%, 40 tahun bayar balik. Rekod keselamatan 60 tahun sempurna. Tapi ada satu syarat, sovereign guarantee. Kerajaan Indonesia kena jamin hutang dengan duit negara. Jokowi cakap tak nak, duit rakyat bukan untuk satu kereta laju antara dua bandar kaya. Deal Jepun ditolak. Masuk China, deal nampak sempurna. $5.5 bilion Amerika Syarikat, tak ada sovereign guarantee, tak ada duit kerajaan model B2B, tapi faedah 3.46%, 34 kali lebih mahal dari Jepun. Red flag besar. Lepas tu masalah bertalu-talu. Tanah susah acquire, COVID hit, kos meletup. Bajet asal $6 bilion Amerika Syarikat, kos sebenar 7.27 bilion, lebih 1.2 bilion dari bajet. Plot twist paling pahit, sovereign guarantee yang ditolak masa Jepun tawar, akhirnya terpaksa bagi juga kepada China. Benda sama tapi 34 kali lebih mahal. 2015 tolak Jepun 0.1%. 2021 terpaksa terima China 3.4%. Sang kos punya pasal. Dan gempak ke? Stesen dekat pinggir bandar, redah trafik 45 minit, naik train 30 minit, sambung lagi 20 minit. Total 50 hingga 90 minit. Kereta lama 3 jam tapi direct pusat ke pusat, harga separuh. Laju tak bermakna kalau stesen jauh dari mana-mana. Februari 2026 rasmi. Hutang Whoosh ditanggung bajet negara, $7.27 bilion Amerika Syarikat, faedah 3.4%, 60 tahun. Janji asal tak ada guna duit rakyat. Reality, semua guna duit rakyat. Jepun senyum je. Jadikan cerita ni contoh kepada negara lain. Pengajaran dia, kalau terlalu bagus, kaji apa yang tersembunyi. Sama macam pelaburan korang, jangan tengok permukaan je. Kaji risiko, kaji hidden fees, kaji kos jangka panjang. Share dan save kalau bermanfaat. Did you know that a bullet train could take us from Penang to KL in just 1.5 hours? So why can't Malaysia build one? Japan, Korea and China all have bullet trains or fast trains that really run at 300 to 320 kilometers an hour. At that speed, Penang to KL would roughly take about 1.5 hours, even with a stop or two. But the technology isn't the issue. Malaysia's the wrong size for a true high-speed rail. Bullet trains make sense only when big cities are far apart. Malaysia's cities are modest in size and too close together. Penang to KL is about 350 kilometers and KL to JB is about 330 kilometers. The distances are simply too short for a 100 billion ringgit bullet train to be worth it. Then there would be the land acquisition costs. A real bullet train needs very straight tracks, no tight turns and no weaving around buildings. Just the land alone costs like 50 to 80 billion ringgit. And we don't have the demand to sustain it. Japan and China fill high-speed trains every few minutes. Malaysia doesn't have that kind of long-distance demand. Outside public holidays, a Penang to KL to JB bullet train would run half empty, but still cost billions a year to operate. A true bullet train line would likely cost between 80 to 150 billion ringgit. Malaysia's entire annual development budget is around 80 to 90 billion ringgit. One high-speed rail project could wipe out the whole thing. This is why the KL to Singapore HSR only made sense when Singapore co-funded it. Today, the ETS takes around 4 hours from Penang to KL, and a bullet train puts it at 1.5 hours. That's fast, but not 100 billion ringgit worth kind of fast. Malaysia has already quietly built a 700 kilometers modern electrified rail corridor
corridor from Padang Besar all the way to Johor Bahru. Double tracking, electrification, modern signaling, and new train sets. The ETS now runs up to 160 kilometers an hour, which is actually the perfect sweet spot for a country our size. So no, we didn't fail to build a bullet train. We built a system that makes the most sense for our geography, our population, and our budget. It may not hit 300 kilometers an hour, but it's smarter, more realistic, and something we can still be proud of. Utang kereta cepat WUS itu bakal tuntas dalam waktu 2 bulan ke depan. Bohong, menyesatkan, dan hoax. Utang WUS ditargetkan akan rampung dalam 2 bulan. Bohong, menyesatkan, dan hoax. Bisa nggak sih kalian ini belajar dulu gitu loh sebelum menyampaikan opini yang mengarah ke hoax ini? Biasakan baca Suka berita hoax, ya? selain tidak judulnya doang, juga baca secara komprehensif. Yang rampung dalam 2 bulan itu bukan utangnya, tapi negosiasi restrukturisasi. Tahu restrukturisasi nggak? Nih misal lo punya utang outstanding 150T yang terdiri dari 100T itu pokok utangnya dan 50T itu bunganya yang harus dilunasi dalam waktu 10 tahun. Nah si 100T tadi inilah yang direstrukturisasi yang biasanya skemanya itu kalau nggak tahun pelunasan yang berpanjang atau bunga yang di-adjust sedemikian rupa. Yang tadinya 10 tahun menjadi 30 tahun misalnya. Yang tadinya bunganya 5% menjadi 4% dengan tambahan tahun pelunasan misalnya. Itu loh restrukturisasi, ya Allah. Bukan utangnya selesai dalam waktu 2 bulan, bukan. Anak SD aja bisa ngitung kok kalau utang WUS yang katanya hampir 100-an T dilunasi dengan cicilan 1,2 T setahun, itu butuh minimal 60 tahunan normal. Nah ini kan hitungannya nyebarin hoax ya, bisa kali diproses Pak. Atau Bu Komdigi bisa kali ini. Gue sejujurnya udah males ya balas-balasin opini-opini sampah yang belain kesalahan-kesalahan pemerintah ini. Kalau emang kebijakan pemerintahnya bener, gue bersuara kok, ngebela kok. Ya lu lihat aja konten gue yang bahas tentang pemerintahan itu, ya selalu objektif. Gue berusaha sedemikian rupa selalu objektif. Gue mau fair ya, tidak terlalu fanatik ke pemerintah dan tidak terlalu benci habis-habisan juga gitu. Nah kalau biasa ada akun yang nyebarin hoax kan kita report bareng-bareng ya. Kali ini bisa nggak ya kita nge-report bareng-bareng gitu akun-akun yang nyebarin hoax? Nah gimana? Gampang kan? Oke teman-teman, jadi tadi itu ada hoax juga ya, berita menyebar katanya utang kereta api cepat WUS ini akan selesai selama 2 bulan. Wow, 2 bulan ya. Dengan biaya yang mahal itu boleh 2 bulan dibayar Indonesia dengan ekonomi yang sekarang ini tengah susah. Tak mungkin lah ya. Jadi tapi ada berita-berita konten kreator menyebarkan hoax itu ternyata itu tak betul. Nah, memanglah kebanyakan suka lah ini ya, orang Indonesia ini identik suka membaca judul ataupun thumbnailnya saja ya, ataupun ialah muka buku saja, belum lagi ditengok di dalam, dianalisi ya, buatlah langsung ya kan suatu kesimpulan. Nah ternyata itu adalah hoax ya, dan tapi mereka itu denial ya, mereka pikir itu betul ya, dia buatlah satu video, ternyata tak betul sama sekali. Masih ada kira-kira 60 tahun lagi Indonesia mau membayar cicilan hutang kereta cepat ini ya. Nah itu kurang lebihnya ya. Ya kalau tadi ditanyakan kenapa Malaysia tak buat kereta cepat, simpelnya mereka itu tak perlu lah ya, tak sangat perlu untuk kereta cepat ini, karena mereka sebenarnya udah ada juga kereta api semi cepat ya. Jadi ya itu pun udah cukup mereka dengan adanya itu, karena di Malaysia ini jarak dari tempat ke satu tempat pun tak jauh sangat, dan mereka ini pun lebih memilih kadang naik kendaraan pribadi ya. Tapi kalau macam contohnya di Indonesia itu jarak daripada Jakarta ke Bandung, karena kereta api cepat ini hanya dari Jakarta ke Bandung saja ya kawan-kawan. Nah mungkin biasanya naik kereta, naik mobil itu sekitar 3-4 jam, tapi kalau karena ada kereta api cepat ini jadi mempercepat lah ya, sekitar 40 menit sampai 1 jam ya gitu. Karena ya di Indonesia tahulah kan, macetnya memang luar biasa ya, karena jalannya pun tak sangat bagus gitu. Jadi memperlambat lah. Nah kalau di Malaysia ini ya jalannya pun udah cantik kan, banyak highway. Jadi satu tempat ke satu tempat lainnya pun perjalanannya itu mulus-mulus saja. Gitu. Jadi simpelnya tak perlu sangat lah kalau di Malaysia ini kereta cepat kan. Di Indonesia pun ramai juga tahu orang-orang tak naik kereta api cepat ini disebabkan apa? Karena harga naiknya itu mahal ya, mahal tahu. Tapi saya tengok kan, yang naik itu pun kebanyakan daripada pelancong-pelancong Malaysia.
lagilah sekarang ini ya, ramai orang Malaysia itu datang berwisata ke negara kita. Ya mereka itulah yang bantu sebenarnya untuk melunasi, karena mereka yang naik gitu ya. Oke, kalau orang Indonesia tak semua lah ya boleh naik itu, sebabkan harganya agak-agak pricey juga. Lebih baik mereka kata naik bus saja gitu. Oke teman-teman, so kita lanjut lagi ya. Kalau tak ada pelancong Malaysia, kereta api laju whoosh dekat Indonesia tu boleh bankrupt ke? Okey, jom kita jawab persoalan ni dengan fakta dan data. So baru-baru ni kecoh lah cerita pasal kereta api laju whoosh dekat Indonesia yang dikatakan tengah hadap masalah kewangan tapi masih lagi diselamatkan oleh pelancong terutamanya daripada Malaysia lah. Akan tetapi sebelum tu jom kita cerita sikit lah pasal whoosh ni Whoosh ni dia adalah satu projek kereta api yang berkelajuan tinggi lah dan juga yang pertama dekat Indonesia. So jalan dia adalah daripada Jakarta ke Bandung dengan masa perjalanan sekitar dalam 45 minit hingga 1 jam macam tu lah. Tapi kalau kau naik kereta, dia adalah makan masa dalam 3 hingga 4 jam. So, projek ni dibuat di atas kerjasama China melalui inisiatif Belt and Road dan dia telan belanja lebih kurang dalam 34 bilion ringgit lah. So, apa masalah utama kereta api laju whoosh ni? Dia sebenarnya masih lagi tak dapat tampung kos yang tinggi yang cecah sekitar 34 bilion lah. Dan 34 bilion ni sebenarnya dia adalah satu bajet yang sangat tinggi dan jauh daripada sasaran asal iaitu 20 bilion. Jadi setakat ni apa yang berlaku ialah dia punya hasil dia masih lagi tak dapat nak tampung kos operasi lah. So dengan kata lain dia rugi. Jadi buat masa ni kerugian ni ditanggung oleh siapa? Dia ditampung oleh dana kerajaan dan juga pinjaman luar. Jadi betul ke rakyat Malaysia ramai naik kereta api ni? Kalau kita tengok sejak whoosh ni beroperasi secara komersial pada Oktober 2023, lebih 200,000 penumpang asing yang telah gunakan perkhidmatan kereta api ni lah. Dengan pelancong Malaysia menyumbang sekitar 85,000 orang. Dan ini juga menunjukkan bahawa pelancong Malaysia ni adalah penyumbang utama di dalam jumlah penumpang asing. So, jawapannya memang rakyat Malaysia paling ramai support kereta api laju ni. Ramai rakyat Malaysia ni dia guna whoosh sebab dia dapat jimatkan masa bila pergi Bandung daripada Jakarta. Daripada berjam-jam naik atas jalan raya tu, lebih baik duduk dalam train dan 1 jam je sampai lah. Dan ni persoalan yang kedua adakah sokongan rakyat Malaysia ni menyelamatkan whoosh daripada rugi? Jawapannya tidak, sebab walaupun kehadiran pelancong Malaysia ni dia bantulah naikkan jumlah penumpang, akan tetapi whoosh masih lagi rugi. Pada separuh pertama tahun 2024, KCIC melaporkan kerugian sebanyak 1.06 bilion ringgit dan ujuran kewangan pada tahun 2023 menjangkakan defisit sebanyak 955 juta ringgit. Cuma kehadiran pelancong daripada Malaysia ni dia dapatlah mengurangkan kerugian ni. Dia lebih teruk kalau pelancong Malaysia ni tak support. Kesimpulannya walaupun kereta api whoosh ni dia adalah simbol kemajuan dan prestige untuk Indonesia, tapi hakikatnya dia masih lagi sangat perlukan sokongan luar lah untuk survive. Dan Malaysia pula jadi penyelamat utama untuk mengurangkan dia punya kerugian tu. Tapi kalau pergantungan ni terlalu tinggi, satu hari nanti whoosh mungkin boleh bertukar menjadi sebuah beban. Bro, lo lihat dah tu infografik ngakak sih. Malaysia, negara yang sering lo hina-hina ternyata punya jaringan rel kereta listrik terpanjang di ASEAN. 500 km cuy, sementara negara kita, Indonesia, bangga sama KRL, halah, cuma 140 km doang. Woi, itu bahkan gak nyampe sepertiga pun dari punya Malaysia. Miris gak sih? Laos aja tuh, negara kecil yang sering gak kedengeran di berita internasional, layak bisa nyusul dengan 414 km. Thailand? Ya udah, jelas lah. Negara yang udah puluhan tahun lebih stabil infrastrukturnya, nongkrong santai di posisi tengah dengan 276 km. Singapura juga, walaupun kecil secuil tapi punya 200 km jaringan rel listrik, bener-bener maksimalin lahan. Sementara kita, negara kepulauan terbesar yang katanya mau jadi pusat ekonomi dunia, malah ketinggalan jauh. Ironis nggak sih? Padahal tiap tahun teriak-teriak infrastruktur. Tapi realitanya masih kalah sama Laos, bro. Laos gitu loh. Tiap hari KRL mangkrak, gangguan sinyal, listrik padam, dan stasiun overload. Tapi netizen Indo tetap aja sibuk ngejelekin negara tetangga, padahal kenyataan di depan mata udah jelas, kita tuh masih tertinggal jauh banget.
Giliran Malaysia bikin rel, ada aja yang komen, itu utang, itu proyek Cina. Lah, kalau kita ngeluh doang, nunggu subsidi, tapi nggak pernah mikir mau ngubah keadaan. Lucunya lagi, kita tuh sering banget ngomong Indonesia kaya raya, sumber daya alam melimpah. Tapi kenapa ya buat bangun rel kereta listrik aja, masih ngos-ngosan? Masih kalah sama negara kecil yang bahkan nggak punya tambang sebanyak kita. Jadi ya sob, sebelum sibuk ngata-ngatain Malaysia atau negara tetangga lainnya, mending kita ngaca dulu deh. Jangan-jangan yang bikin kita nggak maju itu bukan pemerintah doang, tapi mental kita yang terlalu sibuk nyinyir dan bangga sama masa lalu, padahal masa depan kita lagi ditinggalin negara lain satu-satu. Sad, but true. Dan yang paling ngeselin tuh ya, banyak yang masih denial. Ah, itu mah cuma angka, katanya. Lah gimana sih bro, angka itu indikator nyata, bukan sekadar angka kosong. 500 km, rel listrik tuh bukan dibangun semalam, bukan hasil mimpi basah politisi. Itu hasil dari perencanaan matang, konsistensi pemerintah, dan yang paling penting, niat buat bikin rakyat hidup lebih enak. Sementara kita, palingan bangga sama proyek yang baru groundbreaking, terus viral di TikTok, rame di Instagram, tapi progres, seret bro. Udah kayak jalan tol pas mudik, macet nggak gerak-gerak. Mending kalau macet doang, ini mah proyek mandek, anggaran bocor, terus rakyat disuruh sabar. Lah, sampai kapan sabarnya? Yang bikin tambah nyesek tuh Singapura aja yang luasnya kalah jauh dari Jakarta Selatan, bisa punya 200 km rel listrik. Mereka tuh nggak punya tambang batu bara, nggak punya nikel, nggak punya gunung emas. Tapi lihat tuh hasilnya. MRT, tepat waktu, bersih, efisien. Sementara kita, KRL datang telat 10 menit aja udah dianggap wajar. Parah nggak? Dan kalau lo kira cuma rel listrik yang kita ketinggalan, lo salah besar. Infrastruktur lain pun kayak gitu. Pelabuhan, bandara, jaringan air bersih, sampai hari ini masih ada warga yang mandi pakai air sungai penuh limbah. Tapi tetap tiap 17 Agustus masih teriak Indonesia hebat. Hebat dari mana bro? Kalau realitanya rakyatnya masih susah dapat transportasi lain. Iya, beberapa video, so janganlah merendahkan kalau kita punya pun ya, just syukuri saja. Tapi di sebaliknya itu pun kita pun masih berhutang lagi. Inilah ya, udah sombong ya kan, Malaysia udah ada pun. Sebenarnya mereka tak perlu sangat, tak mesti apa yang kita punya orang lain pun punya gitu ya. Oke, so teman-teman Indonesia harap paham. Ya mungkin pun orang-orang yang mengata-ngata Malaysia ini nggak ada kereta api cepat ini pun tak pernah lagi naik kan. Jangan-jangan orang Malaysia dulu yang naik daripada orang-orang Indonesia yang menghujat ini ya. Oke teman-teman, so segini aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Apa-apapun kalau kalian mau beli barang, apa-apa tentang macam power bank ya. Power bank ini pun sangat fast charge. Korang boleh juga klik dekat beg kuning. Coba korang tengok harganya berapa. Dan ini kabelnya pun dah ada type C ya. Korang tinggal letak dekat sini saja. Kemudian kalau udah selesai, karena tinggal simpan saja. Nah, ini sangat fast charge. Korang boleh check out dekat keranjang kuning dekat Sari sini. Coba korang tengok harganya berapa. Oke, so terima kasih dah support channel ini. So see you on my next video. Bye.